Sahabat hikmah di balik kisah. Maraknya kasus pencabulan akhir-akhir ini sungguh meresahkan. Bahkan pelakunya bisa jadi orang terdekat baik keluarga maupun tetangga. Terbaru, seorang ayah di kota Palopo, Sulawesi Selatan perkosa anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Dalam keadaan mabuk, ia melakukan aksinya ketika sang putri masih tertidur pulas dan rumah kosong. Korban pun melaporkan kejadian itu ke ibunya yang langsung lapor ke polisi. Sebelumnya, di Bandar Lampung, seorang kakek 65 tahun tega mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 6 tahun. HD mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang jajan dalam melakukan aksinya. Perbuatan bejat ini akhirnya diketahui ayah korban melihat anaknya pulang sambil menangis. Korban lantas menceritakan kejadian tersebut saat ditanya sang ayah. Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selesaikan aturan perlindungan korban kekerasan seksual. Pasalnya, sepanjang 2021 Komnas Perempuan telah terima sedikitnya 4.500 laporan kekerasan seksual pada perempuan. RUU Perlindungan Kekerasan Seksual sebelumnya sempat mangkrak dan kembali diinisiasi pada tahun 2020. Nah itu dia Ustadz, RUU Perlindungan Kekerasan Seksual yang lagi marak-maraknya. Ada yang pro, ada yang kontra karena katanya dianggap melegalkan perzinahan. Tapi kalau dalam Islam sendiri, gimana sih pandangannya terhadap kekerasan seksual? Apalagi sekarang lagi marak banget nih, ada yang dikebiri juga. Begitu. Baik, jadi jelas-jelas kekerasan seksual sebelum masuk ke jenjang pernikahan atau di luar konteks menikah itu sesuatu yang jelas-jelas haram, dosa besar dan tidak boleh karena berzinanya saja tidak boleh. Jangankan berzinanya ya, mendekatinya saja tidak boleh. Apalagi kekerasan dalam hal itu, nah, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Mungkin yang sekarang lagi semarak ini adalah teman-teman ketika ada rumah tangga, tetapi kok ada kekerasan seksual di dalamnya gitu loh. Nah, seperti apakah itu bentuk-bentuknya? Ya, misalnya dalam keadaan si istrinya dipaksa. Kan mohon maaf ya teman-teman ya, secara biologis itu kan libido pria lebih cepat reproduksinya daripada wanita. Jadi ketika dia merasa punya beban yang berat, kemudian dia membutuhkan istrinya secara biologis, dia maksa. Dalam keadaan misalnya istrinya terlalu lelah, lagi capek, lagi sakit. Zaman sekarang kan suami istri sama-sama bekerja begitu ya. Ketika pulang lalu kemudian harus melakukan kewajibannya, tapi kemudian menolak nih. Menolak. Nah karena kadang fit gitu. ada suami yang temperamen, jadi dia nggak mau tahu. Pokoknya kamu punya kewajiban melayani saya sebagai suami. Dia lupa bahwa seksual itu adalah hubungan yang tidak hanya sekedar biologis, tetapi di situ ada recast hati seorang suami dengan istri. Itu sebaik-baiknya hubungan suami istri ya. Jadi bukan hanya biologis saja, tapi sepertinya harus dilihat dulu konteksnya seperti apa, gitu ya. Tidak dalam keadaan istri yang betul-betul lelah, kemudian ngurus anak, ngurus urusan usaha, mungkin dia punya usaha, atau jangan-jangan dia guru dan lain sebagainya. Konteks ini adalah ketika ada masalah, kemudian seorang istri dia bad mood, tapi ketika bad mood sampai dia tidak mau melayani, bukan fisik ya, tapi karena hati. Misalnya kesel, suami pulang telat gitu ya, atau kok tiba-tiba ada notifikasi WA yang mencurigakan, hatinya jadi curiga. Rasa-rasa bad mood itulah yang membuat seorang wanita tadi akhirnya menolak ajakan seorang suami, itu yang dilarang. Jadi artinya dalam perasaan seperti apapun, tidak dengan fisik yang lelah ya, maka kewajiban seorang istri adalah melayani suami. Satu kisah di zaman sahabat, ada seorang istri namanya Siti Mutiah. Siti Mutiah ini kata Rasulullah adalah wanita yang pertama kali masuk surga bersama dengan Siti Khadijah. Putri Rasulullah Fatimah Zahra bingung seperti apa solehahnya seorang Siti Mutiah. Siti Mutiah itu ketika suaminya pulang, dia punya 3 barang. Ada handuk kecil, kemudian ada kipas, dan ada pecut. Handuk kecil, Untuk kipas, apa itu? pecut. Handuk kecil, Tenang, kipas. sabar. Oke. Handuk kecil ketika suami pulang dia elap keringatnya.
Kemudian kipas itu ketika mau tidur sambil dia tawarkan, apakah engkau perlu dengan aku secara hubungan suami istri, sampai ditawarkan. Nah kemudian pecut itu terakhir setelah disiapkan makan, sampai dikasih pecut itu ke suaminya, Siti Mutiah bilang apa? Kalau ada sesuatu yang kurang dariku, silakan engkau pecut punggungku. Saking dia ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian Fatimah Zahra sampai bertanya, lalu apakah engkau pernah dipecut oleh suamimu? Tidak. Justru setiap aku tawarkan itu, selalu pelukan hangat yang aku dapat dari suamiku. Masya Allah. Tuh. Tapi Ingatkan jangan para dipraktekin suami-suami. ya, ntar pulang langsung nyari anduk kecil, kipas sama pecut Kipas sama lagi. pecut. Enggak. Ustadz, terus gimana nih Ustadz? Kita balik lagi ke kekerasan seksual ya Ustadz ya. Iya. Nah kalau misalnya di zaman Nabi sendiri ada nggak sih kasus kekerasan seksual pada saat itu? Iya. Kekerasan seksual ini kan sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, lebih ke KDRT ya. Tapi ketika ada pemaksaan dalam urusan hubungan biologis, dari beberapa yang pernah saya baca, pernah terjadi di zaman bukan di zaman baginda Rasulullah SAW, tapi di zaman Bani Abbasiyah. Ada seorang laki-laki yang saat itu memaksa istrinya untuk diminta berhubungan biologis di luar kewajaran semestinya. Akhirnya dia mengadu sang istri kepada khalifah. Maka saat itu kata sang khalifah apa? Maka bagimu adalah tidak harus dengan satu istri. Maka dibolehkan untukmu orang seperti ini jangan cuma satu istri. Maka tempat yang lebih baik adalah ketika engkau punya beberapa istri. Tapi tidak untuk sekarang ya, Nah, zaman ini kan sekarang. dulu, jangan baper gitu dong. Ini kan dulu solusi. Oke, itu solusi. Gitu. Oke, itu dia ya. Makanya kalau misalkan di zaman sekarang itu, aduh kekerasan seksual itu ya itu ya, misalnya lagi dibahas ya, Ustadz, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang perlindungan kekerasan seksual ini segera digarap, kemudian diaplikasikan dan mengutamakan korban dari kekerasan seksual ini gitu ya, dapat menyelamatkan ke depannya gitu, tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual, karena kekerasan seksual itu terjadinya tuh bukan jauh-jauh sana, bahkan di dalam rumah sekalipun, bahkan suami pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual ya Ustadz ya. Betul. Nah itu dia tadi, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Jadi makin yakin gitu ya bahwa Islam itu mengajarkan banyak hal, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan kita tadi udah membahas, pembahasannya ada yang mengenakan, ada yang nggak ngenakin, tapi ambil aja kebaikannya, karena setiap kisah pasti di baliknya ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Hikmah di Balik Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.